Kata beliau, ketahui artinya. Setelah itu kata beliau, pahamilah tafsirnya. Apa sih maksud ayat ini? Dan setelah itu kata beliau, kalau ada perintah dan larangan, maka bertanyalah pada diri kita, apakah perintah itu telah kita laksanakan atau larangan itu telah kita tinggalkan. Jadi ini konsep tadabbur yaitu alat. Jadi nggak perlu membutuhkan alat-alat untuk memahami Al-Quran dengan sangat luar biasa. Tidak, kita hanya tinggal mau mengambil ayat Al-Quran, lalu kemudian kita membaca dengan tartil, mengetahui artinya, memahami tafsirnya yang ditulis oleh para ulama, lalu kemudian bertanya pada diri kita. Dan itu yang nanti mentadaburkan Al-Quran itu akan mendatangkan keberkahan dalam hidup kita. Adapun Al-Quran itu akan mendatangkan keberkahan dalam diri kita itu. Berkah. Itu dalam Quran surat Al-38 ayat 29. Itu akan mendatangkan berkah. Adapun Al-Quran. Itu Quran surat Shad 38 surat Shad ayat 29. Itu akan mendatangkan berkah. Mubarakul liyadabbaru ayatihi wa liyatadabbarul albab. Al-Quran itu Allah turunkan memberikan keberkahan. Kenapa? Memberikan kebaikan kepada diri kita. Kapan? Liyadabbaru, ketika Al-Quran itu ditadabburkan, direnungkan. Wa liyatadabbarul albab, dan dijadikan pelajaran dalam akan mendatangkan. Jadi bukan ditaruh di lemari, apalagi mas kawin ya. Gak pernah dibuka-buka itu. Sayang, ini mas kawin. Jadi Al-Qurannya gak dibuka-buka ya sudah. Tapi tidak akan mendatangkan keberkahan. Tetapi ketika Al-Quran itu dibaca, dipahami, ditadabburkan, maka Al-Quran itu akan memberikan keberkahan. Nah ini nikmatnya tadabbur. Maka yang kita tadabburkan pada kesempatan ini Quran surat 6 ayat 125 12. Apa ayat itu? Pamay yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Wa may yurid ayyudillahu. Ini tadi dipesankan nulisnya jangan ditekan katanya. Takut jatuh ke belakang. Ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan. Haraja ka'annama yas'adu fis sama. Kadzalika yaj'alullahu rizza 'alal ladzina la yu'minun. Ini ayat 125 nanti kata Allah Subhanahu wa taala, Faman yuridillah, barang siapa yang Allah inginkan. Apa itu? Iradah Allah. Barang siapa yang Allah inginkan, ayyahdiyahu, agar dia mendapatkan hidayah, agar Allah berikan dia hidayah, yaj'al sadrahu lil Islam. Allah luaskan sadrahu, dadanya kepada Islam.
Allah lapangkan dadanya kepada wa may yurid ayyudillahu. Kata Allah kemudian, dan barang siapa yang Allah inginkan agar dia tersesat, dolalah. Kalau tadi hidayah, ini dolalah. Yaj'al sadrahu dayyiqan haraja, maka Allah menjadikan dadanya sempit dan sesak. Ka'annama yas'adu bisama, seperti dia mendaki langit. Capek banget ya. Capek bet kalau orang ini. Capek banget ini. Bagaikan dia mendaki langit. Yaj'al sadrahu dayyiqan haraja. Ka'annama yas'adu bisama. Ngap, capek dia mendaki langit. Kadzalika, demikianlah yaj'alullah ar-rizqa, Allah menjadikan perbuatan dosa 'alal ladzina la yu'minun, bagi orang yang tidak. Ini ayat Allah Subhanahu wa taala. Nanti saya tuliskan di materinya, mungkin nanti share pingin ditulis. Ini ayat ini Allah taala menyebutkan tentang apa? Ada perkataan nanti tafsir Imam Al-Jalalain. Imam Al-Jalalain. Mungkin ibu-ibu sering mendengar kata tafsir Jalalain. Ya. Jalalain itu ditulis oleh dua imam, namanya Jalaluddin As-Suyuti dengan Jalaluddin Al-Mahalli. Maka disebut dengan Jalalain, dua Jalal. Kalau di Indonesia namanya Kang Jalal. Sunnah itu. Tapi kalau di Arab Jalaluddin namanya, Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti. Itu murid dan guru menulis kitab tafsir, karena gurunya meninggal lalu dilanjutkan oleh murid, maka disebut dengan Jalalain. Tafsir Jalalain itu tafsir yang mengupas secara bahasa, gramatikal, bahasa Arabnya itu dikupas. Tapi kita tidak bahas itu, tidak kita bahas. Apa yang diambil dari ayat ini yang sangat luar biasa, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat ini terkait tentang hidayah dan dhalalah ini. Hidayah itu adalah petunjuk Allah untuk berada di atas kebaikan. Itu hidayah. Nanti definisinya dalam Mu'jam Al-Mufahras di Al-Fadhil Quran dan Mu'jam Al-Wasit itu disebutkan bahwa yang disebut dengan hidayah itu ad-dalatu 'alal khair. Petunjuk yang Allah berikan untuk seseorang berada di atas kebaikan. Itu hidayah. Kesian itu sampai dempet-dempet agak maju dikit yang depan. Kalau lama-lama kejepit pintu yang belakang itu. Silakan wajib. Rapat. Enggak, jangan takut yang depan enggak ditanya kok. Enakan di depan. Siap. Sudah senyender kan. Nah, ini Allah bicara tentang apa? Tentang hidayah, petunjuk ke arah kebaikan dan kesesatan. Ada orang yang mendapatkan petunjuk, ada orang yang berada dalam kesesatan. Itu realita yang kita lihat. Yang dalam bahasa kita sekarang itu disebut dengan realitas empiris. Ada realitas, orang ada mendapatkan hidayah, ada orang yang tidak mendapatkan hidayah. Lalu kemudian Allah masukkan orang yang tidak dapat hidayah ke dalam neraka. Oh, kejam sekali Allah. Kan kita lihat kan, ada orang yang mendapatkan hidayah, ada orang yang tidak mendapatkan hidayah. Nah, perhatikan di sini, hidayah dan dhalalah itu semuanya Allah sebutkan iradatullah, berada di atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mendapatkan hidayah itu dengan kehendak Allah. Orang yang tersesat juga dengan kehendak Allah. Jadi hidayah itu, iradah Allah itu berkait dengan apa? Hidayah dan dhalalah tadi. Ada hidayah dan dhalalah.
Orang yang tersesat ataupun orang yang mendapatkan hidayah itu dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tetapi perhatikan, Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada semua orang dengan apa? Dengan rahmat kasih sayangnya, dan Allah menyesatkan seseorang dengan keadilannya. Jadi maha adil Allah. Jadi nggak ada cerita misalkan kita katakan, kenapa kamu nggak sholat? Belum dapat hidayah. Ya, mau nunggu hidayah mana Allah? Nggak mungkin. Allah sudah memberikan hidayah itu dengan apa? Dengan rahmat Allah, Allah sudah berikan hidayah kepada seluruh manusia. Jadi hidayah itu Allah berikan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dengan kasih sayang Allah kepada seluruh manusia. Allah berikan hidayah. Di antaranya Allah sampaikan pertama Quran. Kita lihat Quran nanti. Lihat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita dalam Quran surat 17 ayat 15. Kemudian yang kedua Quran surat 16 ayat 89. Yang ketiga Quran surat yang kita ambil surat 7 deh. Surat ayat 179. Kan surat 17 ayat 15, surat apa 17 itu? Al-Isra. 18 19 34. Nggak lupa ya. Karena ada surat 1. Kalau surat 1 kalau nggak tahu kebangetan. Al-Baqarah 2 itu. Surat 17 ayat 15 itu. Apa yang Allah sebutkan itu? Apa yang Allah sebutkan? Silakan dibaca. Ya. Coba surat Al-Isra. Ayat 15. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsi. Terus wa man dalla fa innama yudillu alaiha. Terus wala taziru izra'uhu. Terus bina hatta Rasulullah. Masya Allah. Allah katakan seperti itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk, pada hakikatnya dia mendapatkan petunjuk untuk dirinya sendiri, kebaikan untuk dirinya. Dan siapa yang tersesat, pada hakikatnya dia menyesatkan dirinya dan merugikan dirinya sendiri. Setiap orang tidak menanggung dosa orang lain. Dan di akhir ayat itu Allah katakan, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasul. Kami tidak akan mengazab, kami tidak akan menyiksa satu kaum sampai kami utus rasul. Maka rasul itu Allah utus terlebih dahulu sebelum Allah tetapkan dia tersesat atau mendapatkan hidayah. Jadi Allah utus rasul untuk memberikan hidayah kepada seluruh kaum ini. Mulai dari Nuh alaihissalam sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah utus para rasul. Dan Allah tidak akan menyiksa satu kaum kalau tidak ada rasul. Jadi didatangkan dulu rasul, menyampaikan hidayah tadi, memberikan petunjuk ke arah kebaikan, tapi kemudian ada yang menerima dan ada yang tidak. Baru Allah tetapkan dia mendapatkan hidayah dan dia berada dalam kesesatan. Itu ada ketetapan. Jelas itu ya? Nanti dalam surat 16 ayat 89 Allah Ta'ala menyebutkan bahwa bukan hanya Rasul yang Allah utus, Allah berikan tuntunan berupa Quran, berupa kitab-kitab suci sebelumnya. Tibyanan likulli syai'. Maka Allah datangkan kepada setiap kaum itu saksi. Waji'na bika ala haula'i syai'. Wahai Muhammad, kamu juga akan jadi saksi nanti. Para Rasul itu akan jadi saksi. Dahulu bukankah kamu telah menyampaikan hidayah itu? Sudah? Itu para Rasul. Lalu kemudian diturunkannya kitab suci, diberikannya kitab suci untuk apa? Untuk menjadi tuntunan.
Maka Allah datangkan hidayah itu dalam bentuk Al-Rasul, dan Allah turunkan kitab suci untuk memberikan hidayah kepada umat manusia. Itu dengan apa? Kasih sayang Allah. Bahkan tidak cukup itu. Dalam surat 7 ayat 179 Allah berikan kepada kita panca indera. Nanti lihat tuh. Wala qad zara'na li jahannama katsirun minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha. Kata Allah Subhanahu wa taala, betapa telah kami sediakan neraka jahanam itu kebanyakan jin dan manusia. Kenapa? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati, tetapi hati itu tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Walahum absarun la yubsiruna biha. Mereka punya mata tetapi tidak melihat dengan mata itu. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya pendengaran tapi tidak digunakan pendengaran itu untuk mendengar ayat-ayat Allah, untuk mendengar hidayah itu. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka itu bagaikan hewan ternak, bahkan lebih sesat dari hewan ternak. Kenapa? Tidak mau menggunakan potensi yang Allah berikan. Ini potensi hidayah. Maka kalau ada orang tidak punya akal, tidak berakal, tidak memahami sesuatu, atau dia tidak mendengar, tidak melihat, tidak mengetahui hidayah, Allah tidak akan hukum dia. Sekalipun dia tidak melaksanakan perintah Allah, sekalipun dia berbuat dosa, Allah tidak akan hukum dia. Karena dia tidak memiliki potensi hidayah yang Allah berikan. Hidayah. Maka hidayah itu Allah berikan kepada siapa? Kepada seluruh manusia. Seluruh umat setiap zaman Allah berikan hidayah. Allah datangkan Rasul, Allah berikan kitab suci, Allah berikan panca indera kepada kita, alat untuk melihat, mendengar. Itu diberikan hidayah, nikmat hidayah. Jadi Allah berikan. Maka itu yang disebut dengan hidayatul irsyadi wal bayan. Hidayah ini yang disebut dengan irsyad, bimbingan, wal bayan, dan penjelasan. Irsyad wal bayan. Hidayatul irsyadi wal bayan. Ini yang disebut dengan hidayah dalam bentuk bimbingan dan penjelasan dari Allah SWT. Semua manusia diberikan. Tapi kemudian ada yang menerima, ada yang tidak, ada yang menolak, ada yang dia tunduk, ada yang patuh dengan hidayah yang Allah berikan, ada yang tidak. Nah, baru di situ Allah tetapkan dolalah, kesesatan pada seseorang. Jadi dengan keadilannya tadi. Nah, hidayah irsyad wal bayan ini Allah berikan kepada semua orang, tetapi hidayah taufik, orang itu berada dalam ketetapan, dia taat atau tidak, itu mutlak milik Allah. Mutlak. Maka bersyukur kita hari ini Allah berikan hidayah, kita bisa berada dalam lingkungan Islam, kita berada dalam lingkungan yang baik, kita berada dalam komunitas yang baik, kita dalam persyarikatan yang baik, yang kita tahu kalau bahasa orang tua itu membawa kita ke surga, itu adalah satu nikmat hidayah yang Allah berikan. Ini nikmat hidayah yang Allah berikan. Jadi Allah mudahkan kita untuk berada dalam lingkungan yang baik, hidayah yang Allah berikan. Nah, ketetapan kita terus berada dalam ketaatan itu mutlak milik Allah SWT. Tidak ada yang bisa menahan itu. Nabi SAW tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa? Abu Thalib, pamannya. Abu Thalib luar biasa itu, menolong Nabi, membela Nabi. Itu Abu Thalib. Sampai ketika menjelang wafatnya Abu Thalib itu, Rasulullah berada di sebelah kanan Abu Thalib lalu mengatakan, ya ammi kulli qaulan, wahai paman, ucapkanlah satu kata, ushidu annaka fil jannah, saya akan jadi saksi nanti kamu ini akan masuk surga. Itu kalimat la ilaha. Udah ucap itu aja wahai Abu Thalib. Di sebelahnya Abu Lahab. Lalu mengatakan, wahai Abu Thalib, mau kamu tinggalkan agama kamu? Lalu terdiam lagi mulutnya, terkatup lagi mulut, tidak bisa mengucapkan. Berkali-kali Rasulullah mengatakan, katakan wahai pamanku, sebelum meninggalnya. Sampai kemudian sampai wafatnya tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian Nabi bersedih.
Dia berdoa kepada Allah, ya Allah ampuni paman saya Abu Thalib. Kenapa? Karena saya tahu persis bagaimana dia membantu saya. Turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat 28 ayat 56. Quran surat 28 ayat 56. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, kamu tidak bisa memberikan hidayah. Padahal Muhammad itu memberikan hidayah sebagai seorang rasul, tapi kamu tidak bisa menetapkan hidayah. Akulah yang akan memberikan hidayah, kata Allah Subhanahu wa taala, kepada siapa yang aku inginkan. Insyaallah, maha sombongnya Allah Subhanahu wa taala. Maha sombongnya Allah Subhanahu wa taala. Bukan lagi maha kasih sayang saja, tapi maha sombong. Kata Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta. Muhammad, kamu enggak bisa memberikan hidayah kepada siapa saja yang kamu inginkan. Walakinallaha yahdi may yasha. Allah yang akan memberikan hidayah kepada siapa yang dia inginkan. Setelah turun ayat itu, Nabi terdiam, lalu kemudian Allah menghiburnya dengan mengatakan Abu Thalib mendapatkan siksa yang paling ringan di neraka. Nerakanya seukuran sendal jepit, tetapi membakar sampai ke ubun-ubun. Itu paling ringan. Ada yang mau? Enggak. Itu paling ringan. Itu paling ringan kata Nabi itu. Dia tersenyum. Nabi ketika diturunkan ayat itu, beliau terdiam, lalu kemudian Allah hiburkan. Kemudian Nabi tersenyum, lalu kata Nabi, Allah telah memberikan kemudahan kepada Allah ringankan adab Abu Thalib, yaitu dia memasuki neraka yang seukuran tebalnya sendal yang ada di antara kalian, tetapi menggodong sampai kubur. Itu yang paling ingat. Jadi hidayah itu Allah berikan kepada siapa saja, tetapi hidayah taufik, ketetapan seseorang berada dalam ketaatan itu tidak semua bisa memiliki. Rasulullah tidak bisa memberikan pamannya untuk hidayah taufik. Nuh alaihissalam, siapa yang tidak dapat hidayah? Anaknya. Istrinya. Lut, Ibrahim, Bapaknya. Musa penguasanya, pembesarnya itu adalah masih saudaranya dengan Musa alaihissalam. Tapi tidak bisa. Innaka la tahdi man ahbabta. Apalagi kita tidak bisa memberikan hidayah taufik kepada anak kita, keluarga kita, tidak bisa. Kita hanya bisa memberikan hidayah irsyad wal bayan, mengarahkan, mendoakan, menggiring anak-anak kita, keluarga kita untuk berada di atas kebenaran. Tetapi hidayah taufik itu mutlak milik Allah. Dan itulah nikmat yang sangat besar. Maka nikmat besar. Kita berada dalam taufik itu nikmat yang sangat besar. Ini yang kita minta di setiap saat itu. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Kita minta dalam saat kita berapa kali, Bu? 17 kali sholat fardu. Kalau ditambah dengan sholat rawatib 12. Kalau ditambah sholat malam 11. Jumlah total 40. Ini yang kata Imam Ibnul Qayyim, seorang muslim yang baik dia akan meminta hidayah itu tetap pada dirinya minimal 40 kali sehari semalam. 40. 17 fardu, 12 rawatib, 11 salat malam atau salat minimal 40 kali. Seorang muslim yang luar biasa, dia menginginkan hidayah itu ada pada dirinya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami, berilah kami hidayah, berilah kami petunjuk di atas jalan ini. Itu yang kita. Maka Allah katakan dalam ayat ini, "Fama yuridillah." Barang siapa yang Allah inginkan dia mendapatkan hidayah. Apa yang Allah berikan itu? Yasrah sadrahu lil Islam. Allah lapangkan dadanya kepada Islam. Islam itu artinya apa? Islam itu maknanya tunduk, taat, patuh, menyerah. Itu Islam. Itulah Islam. Jadi Allah mudahkan
Allah lapangkan dadanya kepada Islam, Allah lapangkan dadanya mudah ringan untuk berada di atas ketaatan. Ketika hidayah Allah itu masuk pada diri seseorang, mau ngaji enteng, mau sedekah ringan, mau zakat mudah, mau haji gampang. Itu Allah berikan hidayah. Ada kemauan muncul ingin dia melakukan ketaatan itu mudah gitu ringan. Enggak berat. Kadang-kadang kita sholatnya ya udah asar lagi aja, masih ngedumel aja. Udah apa-apa, jemuran juga belum kering udah asar aja. Bayangkan Allah katakan ini cirinya, kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang Allah berikan hidayah, Allah lapangkan dadanya kepada Islam, mudah ringan dia untuk melakukan ketaatan. Sebaliknya orang yang Allah tetapkan dia dalam kesesatan, Allah jadikan dia ja'al sadrahu dayyiqan haraja, Allah jadikan dadanya itu sempit dan sesak. Ka'annama yas'adu fis sama, seperti dia mendaki langit. Kenapa? Berat kalau untuk melakukan kebaikan. Kalau mau melakukan kebaikan tar dulu dah, tarsok gitu. Tar besok. Kalau mau melakukan kebaikan, maka orang yang dia diindikasikan dia mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, indikasinya itu sangat mudah. Ringan langkah kita untuk melakukan kebaikan. Peluang kebaikan apapun dia tidak akan ditolak. Setiap ada peluang kebaikan dia akan melakukan. Itu tanda dia mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Buat bangun malam. Kita kan bangun malam kan Masya Allah berat banget. Kadang kita dibangunkan dengan nyamuk yang ada marah-marah kita. Kadang dibangunkan karena kebelet pipis. Habis pipis tidur lagi. Padahal itu hidayah Allah itu. Sebenarnya Allah berikan kita untuk sholat malam. Kita kemana dulu dah, tidur lagi. Berat. Jadi sangat luar biasa. Ketika ayat ini turun, Nabi SAW itu membacakan ayat ini di hadapan para sahabat. Dibacakan oleh Nabi SAW, "Fama yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, wa may yurid ayyidillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama." Lalu kemudian sahabat bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, kaifa yashrah sadrahu lil Islam?" Wahai Rasulullah, apa maksud Allah lapangkan dadanya kepada Islam? Apa maksudnya? Jadi tanya. Maka kata Rasulullah SAW, "Innal iman idza dakhala fil qalbir rajul," kata Rasulullah, sungguh iman itu kalau dia masuk ke dalam hati seseorang, yasra sadrahu, maka Allah akan menjadikan dadanya lapang kepada Islam. Apa artinya? Insarah wan fasah, maka dia akan merasakan kelegaan dengan nikmat iman. Merasakan nikmat iman, bagaimana dia merasakan nikmatnya ibadah. Itu kalau iman sudah masuk. Para sahabat masih penasaran itu. Nanya lagi. Ini luar biasa. Kata para sahabat, "Allahu alamatuha ya Rasulullah." Apakah ada tanda-tandanya orang yang lapang dadanya itu ya Rasul? Ada ciri-cirinya enggak ya Rasulullah? Kata Rasulullah, "Lahul alam." Dia memiliki tanda. Dilapangkan dadanya kepada Islam, ada 3 tandanya kata Rasulullah SAW. Yang pertama, Rasulullah sampaikan kepada kita bahwa orang yang dia dilapangkan dadanya kepada Islam, di antara tanda yang pertama kata Rasulullah SAW, maka dia tidak menginginkan untuk kembali pada kampung ayah. Ingat terus itu kampung saya. Yang diingat akhiratnya sudah. Dia ada di dunia, dia ingat bagaimana nanti dia pulang. Yang kedua apa? Yang kedua, dia tidak akan lalai dengan kehidupan dunia. Bukan artinya dia menjauh dari kehidupan dunia, tidak. Dia tidak lalai dengan kehidupan dunia. Dia menjalankan tugas hidupnya di dunia, tapi yang dia tuju adalah bagaimana dia kembali pada kampung. Ini ada orang yang nggak mau pulang kampung.
Kagak inget kampungnya sama sekali. Ya Allah. Ya Allah. Jadi gambaran kata Nabi itu, orang yang dia mendapatkan lapangnya dada tadi, hidayah ketika iman itu masuk, maka dia akan ingat selalu kampung akhirat. Ya, sebentar lagi umur kita nggak panjang. Nikmat yang Allah berikan juga nggak bakal banyak. Ya, kalau nikmat itu kata para ulama itu nikmat yang kita dapatkan hari ini di dunia itu seukuran antara tenggorokan kita dengan leher kita, seukuran panjangnya leher kita. Itu nikmat yang kita dapat. Itu yang dikatakan oleh para ulama seperti itu. Kenapa? Kita memakan hari ini, kita makan makanan yang paling mahal. Sama saja dengan singkong yang kita makan kalau udah lewat sini. Ya, kita makan singkong, udah lewat sini sama dengan makanan yang kita makan kita. Kalau di Dubai itu ada Burj, ya, ada hotel yang luar biasa mahal. Kita booking hotelnya saja itu seharga satu rumah di Indonesia. Makanannya itu, masya Allah luar biasa. Karena ketika mengantar jamaah itu diajak mampir di Dubai itu, diajak Ustaz kita cobain kopi yang paling mahal di dunia. Saya bilang, berapa harga kopi di sini? Berapa di Dubai itu kopi yang paling mahal di dunia? Berapa ini harganya? Masya Allah, itu hampir 1 juta harganya satu cangkir. Saya bilang, ini ngopi cuma segini, 1 juta dirupiahkan. Saya bilang, aduh, nggak ketelan saya, mendingan kopi pasar Ubuh gitu ya. Kopi yang minimal. Ini nikmat itu di dunia itu sepanjang itu saja. Ini sepanjang itu. Maka orang yang dia mendapatkan iman itu, sudah masuk cahaya iman itu, apa yang dia dapatkan itu? Ringan langkahnya melakukan kebaikan. Kenapa? Karena dia selalu ingat, nanti saya akan dihisab di hari kiamat. Tidak akan lama saya hidup di dunia. Dia akan persiapkan bekal. Yang ketiga kata Nabi SAW, wal amila lil mauti qabla maut. Dia akan mempersiapkan amal, mempersiapkan bekal sebelum dia kematian. Itu 3 hal yang ada pada seseorang yang dilapangkan dadanya kepada Islam. Dilapangkan dadanya dengan hidayah tadi, dengan iman tadi. Jadi apapun yang dia lakukan dalam aktivitas dunia ini, dia tidak akan sudah. Di dunia saya tugas hidup, kehidupan saya di dunia sebentar, tidak berapa lama, sebentar lagi kita akan kembali. Maka dia persiapkan bagaimana dia menghasilkan amal-amal berkualitas. Amal-amal berkualitas itulah yang kita sebut dengan amal saleh. Jadi amal saleh itu bukan amal yang sembarangan, justru amal yang berkualitas. Surat apa tuh? Surat Tabarok itu ya. Surat Tabarok itu apa? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi orang yang beramal saleh itu sebenarnya orang yang berkualitas. Kenapa? Karena dia selalu memeriksa amalnya. Bagaimana amal saya ini? Nilainya bagaimana? Itu berkualitas. Ini amal saleh. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nah, ini hidayah Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan kesesatan. Maka kembali saya sampaikan akhwati fillah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa nikmat hidayah itu nikmat yang sangat luar biasa, sangat mahal. Hari ini kita diberikan hidayah, diberikan kesempatan bisa mengaji, apalagi difasilitasi oleh kepala sekolah yang nggak datang diapain ya itu? Di kepala sekolah bagaimana kita bisa mengaji, bisa bersama. Itu sangat nikmat Allah berikan hidayah. Dan tidak semua orang mendapatkan nikmat hidayah itu. Tidak semua orang. Nah, nikmat hidayah ini maka penting bagi kita untuk menjaga dan merawat nikmat hidayah. Apakah mungkin kalau kita tidak jaga nikmat hidayah itu akan hilang? Mungkin. Mungkin akan hilang. Apakah mungkin nikmat hidayah itu akan dicabut oleh Allah SWT? Sangat mungkin. Yang menyatakan ini bukan saya, tetapi yang menyatakan Al-Quran. Yang menyatakan itu Al-Quran. Lihat Quran surat
8 ayat 24. 8 ayat 2. Surat apa? 8. Al-Anfal ayat 24. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahul bainal mar'i wa qalbi. Ketahuilah kata Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan batas antara seseorang dengan hatinya. Apa artinya? Ketika ditafsirkan oleh para ulama tafsir, Allah memberikan batas antara seseorang dengan hatinya. Seseorang tidak akan bisa menguasai hatinya untuk berada dalam ketaatan. Tidak bisa. Dia batasi antara hati dan seseorang pada dirinya. Dia nggak bisa menguasai hati. Surat 8 ayat 24. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu, itu betul? Iya. Belum pindahkan ayatnya? Saya Ini khawatir pindah saja. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, istajibu, jawablah, penuhilah panggilan Allah dan Rasul. Jadi diantara cara kita menjaga hidayah itu memenuhi semua panggilan-panggilan Allah dan Rasul. Panggilan ibadah, panggilan ketaatan kita penuhi. Kita tuh apa yang Allah perintahkan kita. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Ketahuilah kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kamu tidak melaksanakan itu, kata Allah, kalau kamu tidak melaksanakan memenuhi panggilan Allah itu, wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Ketahuilah bahwa seseorang tidak akan mampu menguasai hatinya. Hari ini kita ringan dalam ketaatan, belum tentu besok kita akan ringan. Tidak bisa kita menguasai hati. Maka bagaimana caranya? Jaga, sambut panggilan Allah Subhanahu wa taala. Penuhi. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika ayat ini turun, Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita kepada Ummu Salamah. Ummu Salamah itu siapa? Ummu Salamah itu siapa, Bu? Siapa Ummu Salamah itu? Ummu Salamah itu istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu dari istri Rasulullah. Istri Rasulullah siapa saja itu? Khadijah, Aisyah, Fatimah, Hafsah. Zainab. Siapa lagi? Ada 9. Semuanya 11 yang dinikahi oleh Rasulullah. Ummu Salamah itu dinikahi oleh Rasulullah sepeninggal Khadijah. Beliau menikahi Ummu Salamah, seorang wanita dengan anak 10 orang. Suaminya atau Abu Salamah itu wafat dalam satu pertempuran. Lalu kemudian Rasulullah menikahinya dan menjaganya. Setelah itu Ummu Salamah meminta Rasulullah untuk menikah lagi karena beliau kata, saya sudah butuh nikah. Maka Rasulullah SAW kemudian menikahi Aisyah. Ini sejarahnya. Nah, apa kata Ummu Salamah? Datang para sahabat Nabi itu. Datang para sahabat kepada Ummu Salamah. Lalu bertanya kepada Ummu Salamah, ya Ummul Mu'minin, ma aktsara du'ai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana indak. Wahai ibunya kaum mukminin, apa yang banyak dibaca oleh Rasulullah ketika dia bersama denganmu? Jadi luar biasa. Kalau ditanya apa yang dibaca suamimu ketika bersama denganmu, WA. Tapi tanya, kalau ada yang tanya, ibu apa yang dibaca oleh suami ibu ketika ada di rumah, WA. Ini Rasulullah SAW ditanya, apa yang dibaca oleh suamimu ketika dia berada denganmu, wahai Ummu Salamah? Apa kata Ummu Salamah? Aksaru du'ai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana indi. Kalau Rasulullah bersama dengan saya, beliau banyak membaca doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku ini dalam agama. Itu yang paling banyak dibaca oleh Rasulullah SAW. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Lalu kemudian Ummu Salamah melanjutkan dalam hadis tadi.
Kata Ummu Salamah, laqad sa'altu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku juga pernah tanya kepada Rasulullah. Kenapa beliau banyak membaca itu? Padahal Rasulullah adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang dosanya yang telah lalu dan akan datang telah diampuni, yang maksum dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dipastikan masuk ke dalam surga, tetapi dia banyak membaca doa itu. Maka Ummu Salamah heran, lalu bertanya kepada Rasulullah, apa yang menyebabkan kamu banyak membaca itu ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah SAW? Ya ummul mukminin, wahai ibunya orang mukmin, kata Rasulullah SAW, sungguh hati seseorang dengan dirinya berada di antara dua jari Allah SWT. Wa in arada aqamahu, kalau Allah menginginkan, Allah tegakkan imannya. Tetapi kalau Allah menginginkan, Allah akan jatuhkan iman. Dan itulah hati seorang mukmin. Itulah kenapa kita banyak membaca kepada doa kita kepada Allah Subhanahu ya Muhammad. Kita nggak tahu. Itu yang kita minta, ihdinas siratal mustaqim. Banyak membaca doa tadi. Kita nggak bisa menguasai hati kita. Betapa banyak kita saksikan dulu orang yang begitu taatnya luar biasa, tetapi akhir hidupnya maksiatnya juga luar biasa. Hidayahnya dicabut. Dulu begitu luar biasa semangatnya membela Islam, tapi terakhir justru menggombali Islam. Dulu yang kita tahu bagaimana dia menjadi kader yang luar biasa, tetapi di akhir hidupnya jadi kader. Banyak kita lihat itu, bukan saya bahasan, lihat teman-teman muda dulu. Nah ini nikmat hidayah. Jadi hidayah itu Allah berikan, Allah mudahkan kepada kita, dan Allah lekatkan hidayah itu hari ini. Maka yang harus kita jaga dalam kehidupan kita menjaga hidayah itu dengan apa? Menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat nanti ayat ke-126-nya itu Allah katakan, wa hadza siratum rabbika mustaqim. Ayat 126. Dan inilah kata Allah Subhanahu wa taala, jalan Tuhanmu yang lurus. Itu yang kita minta dalam syarat kita, ihdinas siratal mustaqim. Apa jalan yang lurus itu, Bu? Jalan yang lurus itu ada dalam ayat itu, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus itu? Jalan orang yang telah Engkau berikan nikmat. Siapa orang yang telah Allah berikan nikmat? Lihat dalam Quran surat 4 ayat 69. Lanjutkan ngajinya sampai jam 5 sore atau jam 5 apa Bu? Ikhlas. Jam 3. Nah. Kita lihat dalam surat 4 ayat 69. Kita cepat saja. Kita cepat. Dalam surat 4 ayat 69 ini ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat. Jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat. Siapa jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat itu? Allah katakan dalam surat 4 ayat 69. Apa itu ayatnya? Wa may yuti'illah war rasul faulaika ma'al ladzina an'amallah. Barang siapa mentaati Allah dan Rasul, maka mereka itu bersama dengan orang-orang yang telah Allah berikan nikmat. Jadi jalan siratal mustaqim itu jalan apa? Mentaati Allah dan Rasul. An'amallah. Bersama dengan orang-orang yang telah Allah berikan nikmat. An'amallah. Orang yang telah Allah berikan nikmat siapa? Minan nabiyyin, para nabi, wasyuhada, wasiddiqin, para orang yang jujur, wasyuhada, orang yang gugur mati syahid, wassalihin, orang-orang yang saleh. Itu jalan orang yang Allah berikan nikmat. Dengan apa kita mendapatkan jalan itu? Dengan mentaati Allah dan mentaati Allah dan Rasul itu artinya mengikuti Al-Quran dan Sunnah, mengikuti Al-Quran dan hadis. Maka kita akan bersama dengan mereka ini.
Sama-sama. Tuh ya, sedikit. Oh, udah di-printkan ya? Makasih. Ada materi itu PowerPoint-nya, tapi saya khawatir enakan udah ditulis begitu aja. Ya. Jadi orang yang Allah berikan nikmat itu siapa? Para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Bagaimana caranya mendapatkan itu? Mengikuti Allah dan Rasul, mentaati Allah dan Rasul, selesai. Mentaati Allah dan Rasul. Jadi tidak yang lain-lain. Al-Quran dan hadis kita ikuti, jadikan Al-Quran dan hadis tuntunan, maka kita berada dalam siratal mustaqim tadi. Berada dalam hidayah tadi. Yang kita minta, ihdinas siratal mustaqim. Berilah kami hidayah ke jalan yang lurus. Ghairil maghdub, bukan jalan orang yang dimurkai. Siapa yang dimurkai? 19 ayat dalam Al-Quran ketika menyebutkan ghadab, Allah murkai, itu konotasinya kepada orang Yahudi. 19 ayat dalam Al-Quran itu semuanya berbicara tentang ayat Yahudi. Kita lihat misalkan surat Al-Baqarah ayat 61. Coba buka ayat surat Al-Baqarah ayat. Satu ayat saja kita lihat. Ada 19 ayat dalam Al-Quran. Kalau kita lihat ghadabun itu semua konotasinya kepada orang Yahudi. Surat Al-Baqarah ayat 61 apa? Wa idh qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahidin fad'una rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basliha. Qala tastabdiluna alladhi huwa adna bil ladhi huwa khayr ihbitu misal fa inna lakum ma sa'altum wa durikat alaihim dhillatu wal maskanatu wa ba'u bi ghadabin minallah. Tadi kecepatan bacanya dia. Kemarin lebih cepat lagi, ada yang baca, saya bingung juga. Jadi, bighadabin minallah, ada kemurkaan yang Allah berikan kepada siapa? Orang Yahudi. Bayangkan, apa perilakunya orang Yahudi? Mereka dalam ayat ini mengatakan, wahai Musa, kami nggak sabar dikasih makanan yang begini-begini aja. Padahal yang Allah kasih makanan apa itu? Manna wassalwa. Manna wassalwa itu apa? Sejenis burung puyuh dan madu. Itu manna wassalwa, makanan yang penuh protein, nikmat gizinya sangat luar biasa. Tapi dia kata, lan nasbiru ala ta'ami wahid. Kami nggak sabar dengan makanan begini aja. Pengen seblak gitu. Luar biasa itu orang yang begitu. Ya. Apa dikasih makanan yang enak, pengennya makanan fast food, cepat saji. Makanan junk food gitu ya. Makanan sampah gitu. Fatulana rabbaka. Yang luar biasa, orang Yahudi itu nabi aja disuruh. Udah dong, mintalah kamu tuh minta Tuhan kamu kan nabi. Ya Allah, luar biasa orang Yahudi perilakunya. Bahkan nanti dalam ayat yang lain itu, ayat 90 dan seterusnya itu, orang Yahudi itu kalau didatangkan nabi yang tidak dia sukai, maka dia bunuh. Ada nabi diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kemudian dibunuh. Siapa itu? Isa alaihissalam, karena dia niatkan untuk membunuh. Kemudian siapa lagi? Yang mereka pengen bunuh itu sangat luar biasa. Jadi kalau ada datang nabi yang tidak disukai, ya sudah dibunuh. Maka saya selalu sampaikan itu kalau ke ibu-ibu itu, hati-hati ibu, jangan seperti Yahudi. Kenapa? Kalau ada ustadz yang enak, ustadz ibu bilang, wah enak nih ustadznya kayak Yahudi tuh. Hati-hati. Standar enak dan tidak enak itu bukan ustadznya, tetapi standar enak dan tidak enak itu Al-Quran dan hadis. Ya, jadi bukan karena nih ustadznya enak gitu, ini makanan. Terus saya sampaikan ke ibu-ibu, hati-hati, jangan seperti orang Yahudi. Kenapa? Orang Yahudi itu kalau ustadznya nggak enak itu dibunuh. Ya. Jadi itu standar enak dan tidak enak itu apa? Al-Quran dan hadis. Itu standarnya. Nah ini perilaku orang Yahudi. Sangat banyak perilaku orang Yahudi. Bagaimana mereka berilmu tapi tidak beramal. Berilmu tapi tidak tahu. Orang Yahudi. Bahkan mereka tahu kitab sucinya seperti tahu anak mereka sendiri. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Surat 2 ayat 46. Mereka tahu kitab sucinya seperti mereka tahu anak-anak mereka sendiri. Artinya luar biasa itu. Pengetahuan mereka tentang
kitab sucinya itu luar biasa. Mereka tahu akan datang Nabi Muhammad akhir zaman, mereka tahu, tapi mereka tidak beramal. Disuruh untuk menjadikan hari Sabtu itu untuk mereka beribadah, tapi apa yang mereka lakukan? Mereka di hari Sabtu, malam Sabtunya mereka lempar jaring, hari Sabtunya mereka tidak mengambil ikan, kemudian hari Minggunya mereka panen ikannya. Benar kan, saya mah nggak kerja. Hari Sabtu saya nggak kerja, saya ibadah saja, tiduran saja ibadah. Tapi dia sudah lempar jaring malam Sabtunya itu, supaya tidak hilang penghasilannya. Nah begitulah orang-orang Yahudi. Tuhan aja dibohongin. Tuhan biasa. Maka nanti kata para ulama tafsir, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub, kata orang Yahudi, kata para ulama tafsir itu adalah orang-orang Yahudi. Kenapa? Mereka berilmu tapi tidak beramal. Al-maghdubi 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalan orang yang sesat. Siapa orang yang sesat itu? Adalah orang yang beramal tanpa ilmu. Maka untuk mendapatkan hidayah tadi dengan apa? Dengan ilmu, yaitu apa? Al-Quran dan hadis yang ada. Itu kalau kita mau menjaga hidayah tadi. Maka kita menjaga hidayah dengan ilmu, dengan kita memahami Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah ini nikmat hidayah yang sangat luar biasa. Jadi yang kita minta, kita inginkan Allah dekatkan hidayah itu pada kita. Jangan sampai lepas. Maka berada dalam suasana ilmu itu. Saya selalu sampaikan pada teman-teman, bahkan keluarga ingin mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah. Lihat dalam hadisnya itu, ketika keluarga itu adalah dibangun dengan keluarga pembelajaran. Ada roda taklim di situ, ada pembelajaran di situ. Bagaimana seorang suami belajar pada istrinya, bagaimana seorang istri belajar pada suaminya, bagaimana anak-anak itu bisa belajar dalam rumah tangganya, maka akan terbentuk sakinah, mawaddah. Kenapa? Kalau saya lihat nanti dalam Al-Quran dan hadis. Satu, dia harus ada keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, itu adalah keluarga pembelajar. Yang kedua, keluarga yang produktif. Apa artinya? Selalu berlomba untuk melakukan amal soleh. Itu akan mendatangkan sakinah, mawaddah. Dan itu ada dalam tuntunan yang kita kenal dengan apa? Tuntunan warga atau persyarikatan yang kita sebut dengan apa? Pedoman hidup warga Muhammad. Ini mungkin yang kita kaji pada kesempatan ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Kebenaran hanya milik Allah. Nasallallahu wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum Ustaz, terima kasih nih udah lama banget pengen ikut kajian Ustaz Anhar ya. Saya tadi menyimak di ayat di situ, famayridullahu ayyahdahu yasrah sadril lil Islam. Ya, itu ayatnya. Ternyata rangkaiannya itu dari hidayah, dari irodah ya Ustaz. Ada hidayah, ada dolalah. Nah, jadi semuanya dari ayat ini, irodahnya kepada Allah, dolalahnya kepada Allah, yahdihu, hidayah, dan dilapangkan ketika Allah menginginkan. Nah, saya pernah dengar juga kalau hidayah ini dijemput. Nah, setelah dijemput kita dapat, kita mempertahankan ini iman, ya, keimanan kita ini sedetik berubah. Yang bisa saya pernah dengar juga dengan zikir, berarti kembali ke Allah. Dengan sekejap mata juga bisa berubah juga dengan zikir. Allah atas subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, bisa 100 kali. Dengan zikir yang lainnya gitu. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan Ustaz ya, kita ingin menjemput sedikit demi sedikit, tetapi hasilnya ada, kelihatan yang setelah itu dapatnya, ciri-cirinya kelihatannya itu seperti apa?
Itu aja Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang perlu kita ketahui bahwa dari ayat-ayat ini bahwa hidayah itu adalah dengan iradah, kehendak. Kesesatan juga dengan hidayah, dengan kehendak Allah. Apa artinya? Kita tidak tahu apakah kita akan tetap terus dalam hidayah atau tidak. Maka kita harus menjaga hidayah itu yang telah Allah berikan. Ada ikhtiar kita, ada ikhtiar kita, usaha kita untuk menjemput hidayah. Dengan apa? Dengan menjaganya. Kita meminta kepada Allah, berdoa, menyambut panggilan Allah untuk menjaga hidayah yang Allah berikan. Jangan sampai nanti lepas. Jangan sampai hidayah itu Allah cabut, Allah lepaskan hidayah itu. Dan nanti dalam surat Al-Hajj itu seperti layang-layang yang putus. Kalau Allah sudah lepaskan hidayah itu seperti layang-layang yang putus, Allah biarkan saja. Kalau kita biasa main layang-layang di ambul ya, di ambul, di bulur, terus putus. Nah, ada orang yang seperti itu. Maka ada ikhtiar kita untuk menjaga hidayah yang telah. Walaupun dalam kita menjaga hidayah yang Allah berikan, kadang-kadang kondisi iman naik tuh, ya kan? Naik turun ya, memang biasa. Nabi mengatakan iman itu naik turun. Tetapi ketika kita berupaya untuk menjaga hidayah itu dengan ketaatan, kita tidak akan turun drastis dalam iman itu sampai hilang. Tidak. Kalau kita mampu menjaganya, ketika kita dalam keadaan turun, kita menyadari, lalu kemudian kita ini, mudah-mudahan nanti kita akan bisa bahas hadis itu. Hadis bagaimana Nabi SAW menyebutkan kiat-kiat untuk kita bisa mendapatkan istiqamah dalam hidup. Mudah-mudahan nanti ya kalau ada waktu langsung. Mudah-mudahan Allah lapangkan, Allah berikan usaha kita, jadi kita bisa bahas. Ya mudah-mudahan bisa nyambung lagi ya. Jadi pendidikan kesehatan, karena memang gitu, kalau ngaji itu kadang-kadang ya kita nggak selesai ngaji. Nggak selesai ya, kadang nyambung terus dengan ayat yang lain. Wallahu ta'ala. Jadi itu memang kita perlu menjaga dengan apa? Melaksanakan ketaatan, kemudian berdoa kepada Allah, meminta ya Allah jangan kau cabut hidayah ini. La tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka innaka antal. La tuzigh qulubana, ya Allah jangan engkau palingkan hati kami. Ba'da idh hadaitana, setelah engkau berikan kami hidayah. Jadi ada orang yang dipalingkan dari hidayah. Dan syaratnya adalah dengan menjaganya, berupaya secara maksimal memenuhi apa yang menjadi tuntunan hidayah tadi dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di antaranya. Ada lagi? Ya, siap. Hidayah yang Allah berikan ya. Hidayah. Jadi Allah punya cara sangat luar biasa bagaimana menjemput hidayah. Bagaimana Allah masukkan hidayah. Ada kemarin teman saya yang mungkin teman pondok ya. Kakak kelas 1 tahun di pondok, dia di pondok hanya 2 tahun. Lalu kemudian jadi artis. Jadi artis, punya rumah tato, punya grup lawak terkenal, hidup dalam dunia glamor. Saya tahu rumahnya dan dia juga tahu saya, tapi nggak begitu dekat gitu ya, karena waktu itu dia dalam kondisi yang sangat luar biasa. Dan subhanallahnya, satu kali ketika dia syuting, perasaan dia ingin sholat. Sekian lama dia nggak pernah sholat. Ya, dia punya rumah tato, itu namanya Didi Sumantri atau Jody itu. Ya.
Jadi subhanallah, Allah berikan hidayah itu tiba-tiba keinginan sholat. Dia bilang begitu. Jadi Ustaz, anak waktu saat itu, kenapa itu? Kepingin sholat aja. Pas dia wudhu, baru takbir itu sudah dia ingat semua dosa itu, Allah bayangkan. Semua dosa dia dibayangkan oleh di hadapan dia. Lalu dia takbir sambil nangis dan dia tidak bisa bangun lagi. Waktu itu sholat sunnah, sholat duha mungkin. Diceritakan seperti itu. Sampai semua krunya itu membatalkan untuk syuting. Kenapa Pak? Kenapa? Sudah sejak itu dia melakukan apa, Allah buka hidayah itu, mulai dia sholat. Dia tinggalkan dan dia rasakan bagaimana perjalanannya itu, sakitnya tatonya itu seluruh tubuh. Dan dia coba hilangkan, dia bikin komunitas tato, komunitas penghilang tato dan sebagainya. Dan kalau dia cerita itu komunitas penghilang tato itu, dia hilangkan tato itu, biayanya mahal menghilangkan tato. Karena obatnya dari Jerman. Kemudian dia cerita, itu boleh saya biarkan, saya bebaskan, gratiskan, saya hilangkan tatonya, tapi syaratnya harus sholat subuh. Jadi mereka komunitas itu langsung laporan tadi sholat subuh, bang ini sudah sholat subuh kami bang. Itu selalu begitu, karena dia merasakan dosa yang satu. Itu hidayah Allah. Jadi kita tidak tahu kapan hidayah Allah itu masuk. Ada seorang wanita, ini saya sampaikan, saya tidak sebutkan nama, tapi seorang wanita yang sangat luar biasa membangkangnya pada suami. Suaminya orang yang saleh, yang saya kenal orang yang saleh, membangkang luar biasa pada suaminya, tapi suaminya sabarnya luar biasa. Saya melihatnya, gua aja gergetan gitu. Kasarnya nih gua laki-laki, tapi luar biasa itu sabarnya itu. Dan subhanallah, ketika wafat suaminya, lalu kemudian beberapa seminggu kemudian muncul kesadaran itu, berubah drastis kehidupan. Siapa yang minta hidayah? Allah. Bisa jadi dulu suaminya mengajarkan, belum terbuka hidayah. Jadi kita tidak tahu kapan hidayah itu datang. Saya ya ibu melihat saya sekarang aja. Ya melihat sekarang aja gitu. Saya pernah khutbah Jumat di satu masjid. Setelah turun khutbah Jumat itu, ada seorang bapak memeluk saya. Lalu kemudian dia katakan di hadapan pengurus masjid itu, ini mah anak saya lahir oleh istri saya, bidannya beliau istri. Dan saya tahu bagaimana nakalnya beliau. Udah saya diam aja. Dan saya tahu persis nakalnya dia ini katanya. Ini mah anak saya, sambil dipeluknya saya itu. Saya diam aja di hadapan pengurus masjid, dia ngomong gitu. Nakalnya saya katanya. Jadi hidayah itu kita nggak tahu. Dan salah satu hal yang terbesar dari hidayah yang bisa jadi datang kita itu adalah doa orang tua kita. Doa seorang tua itu luar biasa, Bu. Luar biasa. Maka bersyukurlah para ibu yang dia bisa menjadi orang tua, karena kalau bukan karena doa orang tua mungkin kita tidak akan bisa seperti itu. Jadi doa orang tua itu sangat luar biasa. Terasakan bagaimana hidayah itu Allah berikan kepada kita dengan doa orang tua. Jadi luar biasa. Itu betul ya Bu ya, itu hidayah. Cukup ya? Ada lagi? Silakan kalau ada yang ditanyakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak Ustadz atas penyampaian materinya begitu gamblang.